Shalom Sobat Runa yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Wah, setelah seminggu kita bertemu lagi nih Sobat Runa. Terpujilah Tuhan kita. Sobat Runa, bagaimana kabarnya? Pasti sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua semakin berlimpah. Amin Sobat Runa. Amin. Sobat Runa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga saat ini kita boleh bertemu kembali untuk bersekutu di dalam namanya. Mari percaya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati kita oleh karena anugerahnya. Bersama dengan Sobat Truna dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang kekal. Marilah kita semuanya. Marilah kita semuanya bersukacita dalam Tuhan dengan berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab di dalam namanya kita berkumpul dan bersatu damai dan sejahtera. Marilah kita semuanya bersukacita dalam Tuhan dengan berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab di dalam namanya kita berkumpul dan bersatu dalam damai dan sejahtera. Sobat Runa, mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami, terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan, waktu, dan segala berkat yang telah Bapa berikan oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, oleh karena berkat-Mu kami boleh duduk di rumah kami masing-masing dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan dan tetap bersekutu bersama secara dalam jaringan, dan tentunya kami boleh merasakan sukacita oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat fasilitas yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami dan dapat kami gunakan saat ini untuk mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang telah Engkau berikan bagi kami melalui orang tua kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami dapat mengetahui kemurahan hati Tuhan. Di dalam nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat Runa, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Esti. Sobat Teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dan dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesekzabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka.
Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yosada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Malaca, orang Gibeon, orang Yadon, orang Meranot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Misbah, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Tentunya kabar baik ya adik-adik ya. Ya. Judul pelajaran kita hari ini yaitu hidup bergotong royong. Istilah gotong royong bukanlah suatu istilah yang aneh kita dengar. Sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakni gotong royong berarti melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam melaksanakan pekerjaan gotong royong ini harus dipahami bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam persekutuan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tokoh kita yaitu Nehemia. Siapa itu Nehemia dan bagaimana profilnya? Nehemia adalah seorang penyaji minuman, seorang raja Persia yang bernama Artasasta. Dan profil lainnya juga dia adalah sebagai ketua pembangunan tembok-tembok Yerusalem dan pintu gerbang Yerusalem. Nah adik-adik, sebagai juru minuman bagi seorang raja, tentunya ia terlebih dahulu harus mencicipi minuman tersebut sebelum dia menyajikan kepada sang raja. Nah pada saat itu Nehemia mendengar bahwa di kota nenek moyangnya Yerusalem telah terjadi suatu kesukaran besar, yaitu gerbang hancur dan tembok-tembok Yerusalem juga hancur oleh kekuasaan Raja Babel. Yang dilakukan Nehemia adalah dia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi pertolongan kepada orang-orang Yehuda yang ada di sana. Nah adik-adik yang terkasih, Raja melihat Nehemia begitu murung. Karena kita tahu adik-adik, seorang penyaji minuman tidak boleh murung. Nah, ketika Raja melihat Nehemia murung, dia bertanya kepada Nehemia, mengapakah engkau terlihat murung? Dan Nehemia menjawab dengan rasa ketakutan, bahwa bangsa hamba berada dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok Yerusalem telah hancur. Dan Raja kembali bertanya, apakah yang engkau inginkan dariku? Dan Nehemia mengatakan, jika Raja berkenan, maka kirimkanlah hambamu ini kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang Yerusalem yang telah hancur. Nah adik-adik, ternyata permohonan daripada Nehemia dikabulkan oleh Raja. Dan Nehemia kembali ke Yerusalem, membangun tembok-tembok yang telah hancur oleh kekuasaan Raja Babel. Dan dia menghimpun banyak orang, bahkan imam-imam pun ikut dalam pekerjaan tersebut. Nah, bacaan kita hari ini yaitu Nehemia pasal 3 ayat 1-8. Kita dapat melihat, pertama, pekerjaan pembangunan tembok ini adalah pekerjaan yang sukar dan tidak dapat dilakukan sendiri dan harus dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Yerusalem, termasuk para imam pun ikut dalam pekerjaan ini. Nah, adik-adik, pekerjaan tersebut bukan hanya harus dilakukan secara banyak orang, tetapi juga harus ada campur tangan Tuhan. Jadi, kita harus mengandalkan Tuhan untuk membuat tembok-tembok tersebut agar berhasil dengan baik. Demi untuk memuliakan Tuhan.
Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah demi Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu melakukan pekerjaan gotong royong. Baik itu di sekolah, di rumah, ya, di lingkungan tempat kita kerja, atau di lingkungan kita sekolah, ya, atau di masyarakat umum. Kalau di sekolah misalnya, ketika teman-teman adik membutuhkan pertolongan, baiklah kita membantunya dengan cara mungkin dukungan doa dan lain sebagainya. Kalau di gereja misalnya, mari kita himpun teman-teman kita, ayo kita bersihkan gereja kita supaya terlihat bagus, terlihat indah, terlihat bersih. Dan kalau di rumah misalnya, ketika orang tua kita memberikan tugas kepada kita, maka lakukanlah tugas itu dengan hormat, tulus dan ikhlas. Karena apa adik-adik? Ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan tulus, maka segala sesuatunya akan berhasil dengan baik, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Demikian juga di lingkungan tempat kita tinggal, biasanya 1 kali sebulan akan ada gotong royong, membersihkan lingkungan. Nah, mari kita ikut ke dalamnya, supaya apa? Supaya lingkungan kita juga menjadi sehat. Atau kalau sekarang sedang hebohnya, ya, sedang heboh-hebohnya COVID-19. Mari kita dukung, ya, tim kerja COVID-19 supaya jaringan penyakit tersebut tidak tersebar sampai kemana-mana. Ikuti aturan yang berlaku, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur jarak dengan teman yang lain. Nah, adik-adik, bekerjasamalah dengan baik. Marilah kita nyatakan kesediaan kita melakukan gotong royong demi hal-hal yang baik dan benar. Amin, adik-adik teruna. Amin. Sobat Runa, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk senantiasa hidup rukun di dalam persekutuan dan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya di dalam Tuhan sajalah Dia memberikan berkat yang sangat berlimpah. Amin ya sobat, amin. Sungguh, di dalam Tuhan Yesus, alangkah baik dan indahnya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama bersaudara dalam Tuhan, bagai embun yang turun membasahi gunung Sion. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, diam bersama-sama bersekutu dalam Tuhan, itu tempatnya Ia memerintahkan berkat-Nya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Adik-adik teruna, mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang-Mu pada kami.
hingga kami dapat mengikuti ibadah kami ini walaupun secara online. Firman-Mu yang telah kami dengar, meteraikanlah itu dalam hati kami, agar kami dapat selalu bersyukur, dan jadikanlah kami partner kerja Allah yang serta dengan membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan segenap ciptaan-Mu. Berkati ya Tuhan semua adik-adik turuna dimanapun berada saat ini ya Bapa. Berikanlah kesehatan, berikanlah pertambahan iman, agar mereka dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami dimanapun berada, berikan kesehatan baginya ya Tuhan, berikan rezeki lewat pekerjaan dan usaha orang tua kami ini. Berkati juga gereja GPIB dengan perkes yang ada, kiranya Tuhan agar mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan pemerintah kami mulai dari pemerintahan tertinggi sampai dengan terendah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Agar mereka dapat melakukan yang terbaik bagi negara kami ini. Dan takut akan Tuhan juga. Kiranya panggilan yang Kau berikan di hati kami masing-masing tercapai seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah dunia. Bapa, sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkaulah yang menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, dan mempertemukan kami kembali minggu depan dalam sukacita dan kasih karunia-Mu. Anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai dengan selama-lamanya. Amin. Sobat Runa, ibadah kita telah selesai. Persembahan syukur Sobat Runa dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke orang tua untuk diserahkan ke kotak persembahan di gereja pada ibadah hari Minggu pagi, siang, ataupun sore. Persembahan syukur kita adalah bukti bahwa Allah senantiasa berkati kehidupan kita. Sobat Runa, tetap ingat untuk menjalani protokol kesehatan sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada ya. Nyatakanlah kesediaanmu melakukan gotong royong demi hal-hal yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.